Bu, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Bu, kalau boleh digambarkan sebenarnya bagaimana sih kondisi industri telekomunikasi di Indonesia saat ini? Sebetulnya kalau mengenai situasi industri telekomunikasi, saya itu selalu optimis. Ya, selalu optimis bahwa opportunity itu lebih banyak daripada tantangannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari opportunity, sebetulnya opportunity untuk dunia telekomunikasi itu masih luas. Karena kalau kita lihat dari sisi penetrasi fixed broadband, itu sebetulnya masih rendah. Ya, jadi masih 15%. Jadi untuk perkembangan untuk fixed broadband ini masih panjang. Kemudian juga dari sisi mobile kita lihat bahwa peningkatan penggunaan itu masih terus berlangsung. Ya, jadi masyarakat itu makin membutuhkan internet, kemudian juga kebutuhannya makin beragam. Jadi mungkin kalau dulu masyarakat itu menginginkan internet itu cuma cepat saja. Kalau sekarang bukan hanya mereka ingin internet itu cepat, tapi juga ingin internet itu reliable. Ya, ingin internet itu tersedia kapan saja, di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Betul, betul. Nah, tadi udah bicara peluangnya begitu, Bu. Lalu strateginya seperti apa nih, Bu, kalau dari XL sendiri untuk kemudian mengisi peluang-peluang itu? Ya, memang jadi strateginya adalah kita harus berinovasi terus-menerus, ya, berinovasi terus-menerus karena kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar kita, terutama perkembangan dari sisi keinginan pelanggan, ya. Kemudian juga kita juga harus melihat bahwa layanan yang diberikan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga bisa affordable. Ya, sehingga kita memerlukan teknologi-teknologi baru seperti AI misalnya gitu. Jadi AI ini kita percaya bahwa AI ini bukan cuma buzzword, ya, bukan cuma buzzword, tapi betul-betul kalau kita punya use case yang tepat, itu bisa memberikan efisiensi yang lebih tinggi untuk operasional perusahaan dan juga bisa memberikan kepuasan pelanggan juga yang lebih baik lagi. AI ini benar-benar difungsikan sebagai mempermudah begitu ya, Bu, untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan. Satu lagi, Bu, terkait frekuensi nih, Bu. Ibu ada masukan nggak sebagai pelaku di industri telekomunikasi? Ya, jadi memang masalah frekuensi ini masih hot gitu ya. Masih hot karena kami dari industri kami merasa bahwa sekarang itu biaya untuk penggunaan frekuensi itu tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin negara-negara tetangga, di kita itu biaya penggunaan frekuensi itu terhadap revenue itu masih tinggi. Jadi double digit ya. Jadi kalau untuk Excel misalnya biaya frekuensi itu 14% dari total revenue yang kita dapatkan. Nah, untuk kedepannya, apalagi nanti kita kalau harus menggunakan atau mengimplementasikan 5G, kebutuhan spektrum itu makin besar. Ya, karena 5G itu membutuhkan bandwidth yang sangat lebar. Nah, kalau spektrumnya itu lebar, kalau harganya masih tetap sama, nanti kita secara operasional mungkin berat gitu ya. Jadi bisnis case-nya juga barangkali tidak positif. Jadi kami sudah berbicara dengan pemerintah bagaimana supaya biaya penggunaan frekuensi ini bisa lebih ringan sehingga implementasi untuk 5G ini juga bisa lebih cepat seperti itu. Satu lagi, jelang Ramadan nih, Bu, kan traffic akan semakin meninggi begitu, Bu. Prediksinya begitu. Ibu sendiri bagaimana nih, Bu, strateginya untuk menghadapi era-era Ramadan dan Lebaran ini? Ya, kalau memang kan Ramadan dan Lebaran ini sesuatu yang terjadi setiap tahun, seperti itu ya. Jadi kita sudah punya pola, Mbak. Jadi pola di mana peningkatan layanan itu bisa kita prediksi. Nah, biasanya memang kalau Ramadan atau Lebaran itu traffic tertinggi dalam 1 tahun. Nah, jadi kita biasanya mendimensikan atau merencanakan penambahan kapasitas itu untuk Lebaran, ya, untuk Lebaran. Biasanya kenaikannya itu sekitar 40% dari traffic hari biasa, ya. Jadi kita lihat untuk Ramadan, untuk Lebaran itu di mana pocket-pocket mudik. Nah, biasanya untuk pocket-pocket mudik itu dan juga jalur mudik kita akan meningkatkan kapasitas, kita juga akan menambahkan coverage di situ. Kita juga mengimplementasikan mobile BTS ya supaya si kapasitas itu bisa mengikuti perjalanan para pemudik sehingga bisa mereka bersilaturahmi dengan keluarga dengan lebih enak, bisa tetap berkomunikasi dengan baik gitu dan juga tentu saja menghasilkan cuan buat perusahaan. Balik lagi ya, Bu, tapi tetap masyarakat mendapatkan internet yang stabil. Yang stabil. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian Siswarini, sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bu, pastinya. Ya, dari Jakarta, Mira Rahmalia, Hari Orianto, Sini Putan CNBC Indonesia.